Kebutuhan sebagian masyarakat akan produk bersyariat Islam kian meningkat, bahkan hingga ke pelayanan kesehatan. Akhirnya keluarlah fatwa DSN MUI nomor 107 tanggal 16 Oktober 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Rumah sakit syariah sebagai rumah sakit berstandar syariat Islam tentu memiliki manajemen, aturan, dan pelayanan sesuai dengan ajaran syariah yang tergabung dalam Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau biasa disingkat MUKISI, sebuah organisasi perhimpunan seluruh fasilitas kesehatan Islam dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang profesional dan sesuai dengan kaidah syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni bersama saya, Zakia Arfan. Dalam episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas tuntas mengenai rumah sakit syariah. Nah, seperti apa konsep manajemen rumah sakit syariah ini? Apa yang membedakan dengan rumah sakit yang tidak bersyariah? Nah, perlukah sertifikasi halal untuk legalitas sebuah rumah sakit syariah? Nah, kami akan membahasnya pada hari ini. Tentunya sudah bersama kami pakar ekonomi dan keuangan syariah, Mas Gunawan Yasni. Assalamualaikum, Mas Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga sudah ada Pak Bukhari Muslim dari Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta Dr. Masyudi, Ketua Umum Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau MUKISI, sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bukhari, Pak Masyudi, apa kabarnya? Sehat-sehat? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, sehat mudah-mudahan sehat. Terlihat segar begitu ya, Mas Gunawan ya. Terlihat segar karena dokter mengusahakan rumah sakit syariah. Yang satu lagi di Dewan Syariah Nasional mengupayakan segala sesuatunya yang terkait dengan sertifikasi syariah rumah sakit gitu ya. Baik. Nah, ini topik yang sangat menarik begitu ya. Karena rumah sakit Islam atau rumah sakit syariah mungkin ini sudah begitu familiar di masyarakat. Tetapi apa sebenarnya kemudian ada sertifikasi, ada fatwanya juga begitu dari MUI begitu. Nah, saya ingin ke Pak Bukhari nih. Pak Bukhari, jadi sebenarnya apa yang kemudian mendasari adanya fatwa terhadap rumah sakit syariah atau rumah sakit Islam ini? Baik, jadi kalau bicara tentang kenapa muncul fatwa, secara teori ada dua. Pertama ada permintaan, ada mustafti. Yang kedua karena kebutuhan masyarakat terhadap rumah sakit yang terstandar syariah. Ini sebuah kebutuhan real. Bagaimana sih agar hak-hak saya, misalnya saya sebagai seorang pasien, terlindungi tapi dengan standar syariah. Nah, itu menjadi tuntutan masyarakat. Yang kedua ada permintaan langsung. Dari mana kita ada langsung dari MUKISI, nanti ada Pak Masyudi, menyatakan kita ini butuh loh sebuah standar rumah sakit yang berprinsip syariah. Nah, kalau punya standar maka harus dibikin dulu fatwanya. Nah, akhirnya muncul fatwa nomor 107, penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Romo Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang Wapres. Betul. Alhamdulillah, saya kira itu Mbak Sesia. Baik, begitu ternyata latar belakangnya ya dari Pak Bukhari tadi sudah menjelaskan. Nah, saya ingin ke Pak Masyudi. Pak Masyudi, ini kan gagasan mengenai rumah sakit Islam begitu atau syariah ini kan sudah ada sejak tahun 2009 lalu. Nah, kemudian apa sebenarnya konsep dari rumah sakit Islam ini sendiri dan bagaimana mekanismenya? Oke, terima kasih ini Mas Gunawan dan Mbak Zakia. Sebelumnya mungkin sedikit kami sampaikan, jadi supaya nanti agak keterkaitan. Apa itu sebenarnya sertifikasi rumah sakit syariah? Jadi sertifikasi rumah sakit syariah itu adalah standarisasi sebenarnya. Jadi standarisasi bagaimana pelayanan rumah sakit itu berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam atau standarisasi Islami di rumah sakit. Itu adalah standar dari sertifikasi rumah sakit syariah. Nah, kenapa kita dari MUKISI ini kemudian berupaya ada sertifikasi ini?
Karena kita tahu, jadi banyak sekali di Indonesia ini rumah sakit Islam, gitu ya. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang namanya Islam, tapi tidak lebih Islami dibandingkan dengan rumah sakit yang bukan rumah sakit Islam. Meskipun sebagian besar itu memang banyak yang sudah menggunakan prinsip-prinsip Islam. Jadi kalau ditanya kenapa harus ada sertifikasi rumah sakit syariah, ini adalah standarisasi bagaimana pelayanan Islami di rumah sakit. Sama dengan sertifikasi yang lain, itu kan juga standarisasi. Kalau ada akreditasi misalnya, itu adalah standarisasi terkait dengan mutu pelayanan. Tapi kalau sertifikasi rumah sakit syariah adalah standarisasi pelayanan Islami di rumah sakit. Oke, ya. Gitu, Mas Gunawan. Ya. Baik. Jadi Mbak Zakia ya, kalau kita bicara rumah sakit syariah, nah perbedaannya adalah dengan sertifikasi halal. Kan orang masyarakat umum kenal itu biasa sertifikasi halal itu kan terkait dengan makanan, minuman, dan obat-obatan biasanya. Sertifikasi halal itu yang mengeluarkan adalah LPPOM MUI. Nah, kalau sertifikasi untuk rumah sakit syariah ini yang mengeluarkan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu salah satu sebuah badan gitu ya yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia juga, sama seperti LPPOM MUI. Nah, yang disertifikasi syariah itu adalah hal-hal yang terkait dengan, kalau LPPOM itu kan yang bersifat zat gitu ya, makanan, minuman, obat-obatan. Ini adalah yang li ghairihi, yang di luar itu. Maka tadi Dr. Masyudi katakan pelayanannya, standarnya, kemudian cara berpakaiannya, cara menghadapi pasien-pasien yang ada, begitu ya. Jadi syariah ini ada dua unsur, syariah dari sisi pelayanan, tapi juga halal dari sisi menyampaikan obat-obatan dan makanan minuman apa yang kemudian dikonsumsi oleh pasien yang berada di rumah sakit tersebut. Baik, nanti kita lanjutkan Mas Gunawan dan juga Pak Masyudi serta Pak Bukhari, tapi kami harus jeda dulu pemirsa. Tetap bersama kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kalau soal nama rumah sakit Islam, semuanya bisa menggunakan. Kalau Mbak Zakia misalnya bikin rumah sakit, mungkin dinamakan Rumah Sakit Islam Zakia. Masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, dan kami masih akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Masih ada Pak Bukhari Muslim, Dewan Syariat Nasional MUI, dan juga Dr. Masyudi, Ketua Umum Mukisi dan juga Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tapi sebenarnya saya ingin ke Mas Gunawan dulu nih, Mas Gunawan. Kalau kita berbicara mengenai topik-topik terkait dengan syariah, tentunya kita juga ingin mengaitkan dengan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat keterkaitan antara minat masyarakat dengan layanan kesehatan yang syariah seperti ini. Nah, ini ada kaitannya tidak dengan pertumbuhan ekonomi syariah itu sendiri, Mas Gunawan? Sangat ada, karena kalau kita bicara halalan thayyiban, tadi saya udah sempat mention ada dua hal gitu ya. Halalan thayyiban lizatihi, yaitu makanan, minuman, obat-obatan, dan halalan thayyiban yang li ghairihi, yang di luar itu, pelayanan dan lain-lain. Nah, ketika bicara rumah sakit syariah, nah tentu saja kita bicara ekonomi dan keuangan syariah. Rumah sakitnya ini menaikkan ekonomi dan keuangan syariah. Kenapa? Karena dia bagian daripada, kalau kita menyebutnya industri bisnis dan ekonomi syariah, atau IBES kita menyebutnya. Jadi ini adalah yang di luar lembaga keuangan, tapi dia mendorong juga peningkatan transaksi ekonomi dan keuangan syariah. Karena permintaan masyarakat banyak akan layanan rumah sakit syariah. Yang di dalamnya ada juga industri halalan thayyiban, makanan, minuman, dan obat-obatan.
Jadi kalau kita bicara rumah sakit syariah ini dua-duanya nih. Ya. Kaitannya langsung dengan ekonomi dan keuangan syariahnya juga, dan juga dengan makanan, minuman, obat-obatan yang halal. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi dari rumah sakit juga sebenarnya masih ada saling berkaitan dengan produk halal tadi, makanan, minuman, obat-obatan dan lain-lain, kemudian fasilitas dan layanan begitu ya. Ini semua juga yang akan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Dan mungkin yang belum saya mention adalah ketika membayar menggunakan perbankan syariah gitu betul ya. sekali. Nah ini, saya ingin ke Pak Masyudi nih, Pak Masyudi. Jadi kalau kita melihat begitu ya terkait dengan sertifikasi halal bagi sebuah rumah sakit, ini kan sudah memiliki standarnya. Namun bagaimana kemudian kalau yang tidak memiliki sertifikat tapi mengklaim kalau mereka adalah rumah sakit Islam begitu, ini bagaimana Pak? Oke, kalau soal nama rumah sakit Islam semuanya bisa menggunakan, karena itu kan saat ini kalau Mbak Zakia misalnya bikin rumah sakit, mungkin dinamakan Rumah Sakit Islam Zakia atau Rumah Sakit Gunawan Yasni misalnya ya. Tapi kalau terkait dengan sertifikasi sebagai rumah sakit syariah, itu memang harus melalui yang namanya proses untuk sertifikasi rumah sakit syariah. Jadi kalau makanya itulah tadi kami sampaikan, kenapa kok kita betul mengupayakan ada rumah sakit syariah. Itu adalah sebagai standarisasi pelayanan Islami di rumah sakit. Dan ini tidak ada rumah sakit Islam, Mas Gunawan. Tapi untuk semua rumah sakit, termasuk rumah sakit milik pemerintah. Dan sudah ada 4 rumah sakit yang mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah, sehingga mendapatkan penghargaan dari Bapak Wakil Presiden sebagai Kepala Daerah Pelopor Rumah Sakit Syariah. Subhanallah, Masya Allah. Baik sekali itu Pak Masyudi ya. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Bukhari kalau begitu. Pak Bukhari, ini jadi kalau dari DSN MUI sendiri kemudian bagaimana alurnya begitu ya terkait dengan aturan, standarnya dan juga adanya sertifikasi halal terhadap rumah sakit Islam atau syariah ini. Seperti apa jadi nih alurnya Pak? Baik, sebetulnya ringkasnya dari ini kesimpulan besarnya dari yang disampaikan Pak Masyudi, fatwa kita itu untuk sertifikasi rumah sakit itu ada 4 intinya. Pertama, dibilang akad, kontrak antara pihak rumah sakit dengan siapapun. Ini perlu kita jelaskan begini, di dalam syariah itu kita kan harus jelas hak dan kewajiban. Saya kasih contoh misalnya, hak pasien terhadap rumah sakit. Kan pasien punya hak, rumah sakit punya kewajiban. Demikian juga sebaliknya. Pasien juga punya kewajiban, rumah sakit punya hak. Betul. Kalau rumah sakit yang sudah terstandar itu jelas, hak dan kewajibannya jelas. Yang kedua, standar tentang kehalalan yang digunakan, baik makanan, obat-obatan, terutama begini, ini yang penting di fatwa kita ya. Saat ini sertifikasi halal obat itu kan belum ada 1%. Yang sering menjadi pertanyaan pasien begini, boleh nggak sih seorang dokter memberikan obat yang obat itu mohon maaf jelas-jelas haramnya misalnya gitu, atau mengandung unsur haram. Nah itu ada standarnya, ada caranya. Nanti Pak Masyudi yang akan lebih jelas. Standar yang ketiga, saya kasih tahu misalnya hak karyawan. Jadi nanti antara karyawan baik itu perawat, dokter dengan pihak rumah sakit clear gajinya berapa sih, kewajiban dia apa, hak dia apa, akan mendapatkan apa, itu jelas. Yang keempat, yang tadi yang sampaikan, standar keuangan syariah. Jadi kira-kira laporan keuangan rumah sakit itu ada standarnya loh, gitu loh. Jadi nggak bebas penggunaan
dana non halal dan halal itu clear. Kira-kira gitu. Baik, baik siap. Pak Bukhori, nanti kita akan bahas lagi begitu ya. Mungkin juga bagi mereka, mungkin Mas Gunawan yang nantinya juga ingin membuat sebuah rumah sakit syariah begitu, mungkin ingin tahu seperti apa syaratnya, berapa harganya, kemudian betul. ketentuannya seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan ya. Ketika saya datang ke rumah sakit Muhammadiyah, ini yang pasiennya orang NU nih, Pak. Saya merasa kalau ke rumah sakit ini itu kayak di rumah saya sendiri. Malah saya pengen Orang pindah NU di rumah sakit saja. Muhammadiyah ya. Baik, masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Mas Gunawan, kita masih membahas terkait dengan rumah sakit syariah. Tadi luar biasa ya, ternyata tidak hanya dari sisi layanan, ada standar-standar juga yang harus dipenuhi. Nah ini yang saya pengen tanya ini sama Dokter Masyudi nih. Nah ini mungkin saya mau menanyakan sesuatu yang praktikal nih. Misalkan ya, ada alat kesehatan ataupun satu hal yang harus dikonsumsi yang secara standar kesehatan itu bagus. Tapi di situ kan tadi sempat dokter mention ada pilihan ya, pilihan. Ustadz Bukhori juga menyampaikan ada pilihan. Bisa jadi itu adalah penting untuk kesehatan, tapi di dalamnya itu ada unsur-unsur, mohon maaf, non halal gitu di situ. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana tuh secara praktikal dipraktekkan di rumah sakit syariah? Tidak ada pilihan lain, hanya alat ini atau obat ini yang bisa begitu. Betul. Nah, itu bagaimana Dok menyampaikannya, Dok? Ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kesempatan kami untuk mengelaborasi ya. Jadi di dalam fatwa itu sudah diatur betul. Termasuk juga dalam standarnya, di standar sertifikasi rumah sakit syariah itu sudah diatur. Pertama, rumah sakit syariah itu mengupayakan menggunakan obat-obat yang ada sertifikasi halal. Bagaimana kalau tidak ada? Pilihan yang kedua, dengan menggunakan obat-obat yang tidak mengandung unsur yang diharamkan. Pertanyaannya, boleh tidak rumah sakit syariah menggunakan obat yang mengandung unsur yang haram? Menurut fatwa, boleh. Boleh. Tapi dengan dua catatan. Yang pertama, dalam keadaan darurat. Yang kedua, harus ada informed consent, persetujuan. Nah, ini yang beda. Jadi ada yang kedua tadi, ada persetujuan. Ya, kemudian pasien diminta untuk memilih. Kalau seandainya memang dia betul bahwa ini memang obat yang kok memang itu hanya satu-satunya, tentunya itu menjadi satu yang tidak perlu kita perbincangkan, tapi kalau ada pilihan, itu pilihan bagi pasien. Baik, oke. Subhanallah. Baik. Sudah dipikirkan sedemikian detailnya begitu ya, Mas ya. Nah, saya ingin ke Pak Bukhori nih, Pak Bukhori. Tadi saya sebelum kita jeda, saya sempat bertanya, kalau memang kemudian ada yang ingin mengajukan sertifikasi terkait dengan rumah sakit syariah. Nah, ini bagaimana syaratnya? Dan kemudian apakah juga ada pengawasan dari DSN MUI ini sendiri? Apakah ada perbaharuan setiap beberapa periode atau seperti apa ini? Ini Mbak Zakia mau mengajukan mendirikan rumah sakit syariah seperti ini. Amin, mudah-mudahan ya ada rezekinya. Keren. Kita support nanti itu Mbak Zakia sama Mas Mohon nih, mohon dukungannya Pak ya. Gimana Ustaz Bukhori? Jadi mekanismenya itu apalagi sekarang pandemi, kita itu sangat mudah. Semuanya sudah ada sistem. Di Dewan Syariah Nasional itu ada pendaftaran lah. Pendaftaran bagi rumah sakit untuk mau mendaftarkan dirinya di sertifikasi.
Nah sebelumnya biasanya kalau tidak kan proses mungkin namanya baru, bahkan saya perlu sampaikan Bapak Wapres ketika tahun 2019 kalau nggak salah Pak Masudi ya itu menyatakan ini standar rumah sakit syariah itu pertama di dunia loh. Iya, memang keren. Standar pertama di dunia. Yang komprehensif loh ya. Ya. Iya keren. Ini sampai Kiai Ma'ruf Amin yang menyatakan itu loh. Ya. Nah, saya akan bercerita sedikit ini menarik. Ketika saya datang ke rumah sakit, ini rumah sakitnya ini fair aja, nggak apa-apa. Rumah sakit Muhammadiyah. Dia mengajukan sertifikasi. Saya datanglah ke pasien. Nah, ini yang tadi saya bilang betapa menariknya. Ini yang pasiennya orang NU nih, Terus saya tanya, Bapak kenapa milih di sini? Pak, dia nggak kenal saya. Pak, saya merasa kalau ke rumah sakit ini itu kayak di rumah saya sendiri. Malah saya pengen pindah di rumah sakit Muhammadiyah ya. Jadi artinya begini lah. Dengan sistem yang kita gampang, biaya insya Allah nggak mahal, standarnya ada, ternyata masyarakatnya responnya bagus. Kira-kira begitu. Baik Bang Bukhari. Saya pikir-pikir juga nih Pak ya. Mungkin nanti saya bikin klinik kecil-kecilan dulu begitu, tapi disertifikasi bisa lah ya Pak ya untuk syariahnya begitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Saya juga ingin tahu nih Mas, kalau ada orang-orang seperti saya begitu ya, pengen sertifikasi, tapi karena melihat oh ini peluang bisnis yang sepertinya menarik begitu. Jangan-jangan ini akhirnya kemudian mengambil sertifikasi untuk peluang bisnis ini sendiri. Nah itu seperti apa? Nanti kita membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Semua pasien yang menjelang sakaratil maut wajib hukumnya mendapatkan pendampingan, bimbingan atau talqin menuju husnul khotimah. Dijamin. Tapi bukan dijamin husnul khotimah ya Mas Gunawan ya. Dijamin dibimbing. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni yang membahas terkait dengan rumah sakit syariah. Mas Gunawan, tadi saya jadi kepikiran gitu ya, kalau ada orang-orang seperti saya pengen membuat rumah sakit atau klinik, tapi kemudian yang dikejar adalah mendapatkan sertifikat ini sendiri untuk peluang bisnis seperti itu. Nah ini akan kemudian menguntungkan atau mungkin merugikan begitu Mas? Kita lihat statistik aja ya, secara general misalnya jumlah penduduk muslim di Indonesia itu kan sekitar 87% gitu. Dan awareness masyarakat muslim terkait dengan mengkonsumsi yang halalan thayyiban, menggunakan layanan yang halalan thayyiban, syariah, itu dari tahun ke tahun peningkatannya luar biasa Mbak Zakia. Jadi kalau ditanya apakah ini peluang bisnis atau bukan, insya Allah ini adalah peluang bisnis. Kenapa? Karena dengan sertifikasi syariah untuk klinik, untuk rumah sakit, itu membuat masyarakat muslim tidak ragu untuk datang ke situ. Dan kita tahu syariah itu bersifat universal. Ya, nanti mungkin perlu diklarifikasi dengan Dr. Masyudi. Syariah ini sertifikasinya universal. Artinya klinik syariah ataupun rumah sakit syariah ini bisa mengcater 87% muslim dan yang sisanya 13% non-muslim itu juga bisa masuk di situ. Jadi kalau ditanya ini apa peluang bisnis yang luar biasa. Siapapun itu yang menyelenggarakan. Oke, baik, luar biasa. Nah ini Pak Masyudi, saya juga ingin tahu nih Pak, terkait dengan mutu wajib syariah dalam sertifikasi rumah sakit syariah ini sendiri. Pak Masyudi, apalagi Pak Masyudi ini kan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Nah ini tentunya banyak pengalaman, mungkin bisa share juga bersama kami, apalagi juga tadi dikatakan oleh Mas Gunawan, sebenarnya juga dari pasien non-muslim juga ini mungkin banyak juga yang tertarik begitu ya. Nah ini juga mungkin ada kaitannya kah begitu, seberapa berpengaruhnya juga kah begitu Pak Masyudi? Oke, Masya Allah, luar biasa nih pertanyaannya. Sebelum saya jawab yang terkait dengan mutu wajib syariah, sedikit merespon yang disampaikan Mas Gunawan. Betul, jadi di rumah sakit kami sampai saat ini belum ada satupun pasien, terutama pasien yang non-muslim, karena kebetulan pasien kami itu banyak yang non-muslim, yang komplain bahwa kenapa ini rumah sakit syariah. Karena memang betul-betul sifatnya universal.
Jadi kita tidak mengurangi satu hak pun dari pasien yang non-muslim. Tetapi kalau mendapatkan benefit tambahan banyak, tapi dikurangi satu pun tidak dikurangi. Tentunya benefit yang paling banyak tentunya dari pasien yang muslim. Kemudian tadi yang kedua, betul yang disampaikan oleh Mbak Zakia juga. Jadi apa keuntungannya? Dan kalau secara dihitung secara marketing, katanya para ahli marketing itu menyampaikan di Indonesia ini ada 18% umat Islam yang memang betul kepingin bagaimana cara hidup bersyariah. Termasuk juga ketika ke rumah sakit syariah. Nah tentunya ini adalah pangsa pasar yang baru. Oke. Kembali kepada yang disampaikan oleh Mbak Zakia, jadi di dalam standar rumah sakit syariah itu ada 3 mutu wajib. 3 mutu wajib ini untuk menjaga bagaimana pasien itu terjaga akidahnya, terjaga ibadahnya, dan terjaga muamalahnya. Yang pertama itu diwujudkan dalam semua pasien, tentunya yang muslim ya kalau yang ini ya, yang menjelang sakaratil maut wajib hukumnya mendapatkan pendampingan, bimbingan atau talqin menuju husnul khotimah. Dijamin. Tapi bukan dijamin husnul khotimah ya Mas Gunawan ya. Dijamin dibimbing. Wah, kalau dijamin mendapatkan husnul khotimah Mbak Zakia ini mau rumah sakit langsung ramai itu Pak. Hartanya kalau husnul khotimah. Tapi ini jaminan mendapatkan bimbingan sakaratil maut menuju husnul khotimah. Ini luar biasa. Betul. Kenapa? Karena semua nantinya akan mati. Nah, ketika mati mendapatkan jaminan dibimbing menuju husnul khotimah. Yang kedua adalah jaminan untuk ibadah. Semua pasien yang berobat di rumah sakit syariah wajib diingatkan waktu sholatnya, 5 waktu. Tidak hanya lewat loudspeaker atau disampaikan, tetapi didatangi satu persatu oleh perawat, diingatkan waktu sholatnya sambil ditanya, apakah perlu bimbingan untuk melaksanakan sholat? Karena ternyata tidak semua orang itu tahu bagaimana sholat untuk orang yang sakit. Ya. Apakah perawatnya mampu membimbing? Mampu. Karena ada mandatory training. Training yang sifatnya mandatori pada semua perawat itu wajib bisa membimbing bagaimana sholat untuk orang yang sedang sakit. Ini luar biasa. Dan itu tidak dijumpai di rumah sakit yang lain. Yang ketiga, terkait dengan penjagaan aurat. Di dalam standar ini disebutkan bahwa untuk pelaksanaan pemasangan DC kateter yang ke alat kelamin, maka wajib hukumnya dilakukan oleh gender yang sama. Aurat pasien itu kita sangat menghormati. Itu ada yang 3 mutu wajib standarnya. Baik. Ini mungkin tidak hal yang mungkin tidak banyak terpikirkan, tetapi sangat diperhatikan begitu ya Mas Gunawan. Sangat diperhatikan, apalagi tadi ya kalau kaitannya orang tuh dalam kondisi lemah. Betul. Apalagi menjelang sakaratul maut seperti tadi. Hal-hal seperti itu yang dijaga di dalam rumah sakit syariah. Betul. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Saya juga nanti ingin bertanya nih ke Pak Bukhori. Pak Bukhori tentunya ini ketika belum ada fatwa banyak sentimen begitu terkait dengan rumah sakit syariah ini. Saya ingin tahu juga bagaimana kemudian Pak Bukhori ini bisa mengatasi sentimen-sentimen seperti ini. Tetapi nanti dijawabnya Pak, karena kami harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Masuklah Islam secara kafah, tapi sekali lagi tidak mengesampingkan haknya orang lain. Non-muslim siapapun tetap sama. Tadi kita rahmatan lil alamin, insya Allah akan tercapai. Saya bersyukur karena saya ikut merintis berdirinya, berkembangnya rumah sakit syariah ini, dan sekarang alhamdulillah sudah mewujud dan masih akan
berkembang. Alhamdulillah kemarin saya sendiri terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Semua petugas yang ada, saya rasa ibaratnya sangat bagus sekali dalam melayani saya. Dan untuk dokter ini pun ibaratnya nganggap itu bukan pasien, jadi bisa komunikasi, ngasih support nggak sebentar, percakapan gitu. Kalau di sana itu yang saya senang itu mendengarkan adzan masjidnya itu. Jadi alhamdulillah ya bisa tepat waktu. Baik, masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Mas Gunawan, ini topiknya sangat menarik dan tidak terasa ini kita sudah di segmen terakhir penghujung program ya. Sudah di penghujung segmen. Saya ingin ke Pak Bukhori. Pak Bukhori, seperti yang tadi saya tanyakan begitu Pak Bukhori, sebelum ada fatwa, ini banyak sekali sentimen yang menyebutkan peraturan, hukum, konsep, dan kemudian manajemen rumah sakit syariah ini tidak dapat diterima oleh masyarakat luas. Nah, kemudian bagaimana Anda bisa mengatasi kesalahpahaman seperti ini? Baik. Di antara tantangan umat Islam itu adalah praktek. Teorinya, aturannya, hukumnya, standarnya sudah banyak, sudah ada. Misalnya rumah sakit, mohon maaf kita sebut tadi sampaikan rumah sakit Islam gitu ya. Tapi bisa jadi pertanyaannya adalah kita tahu yang apa yang Islamnya, kan gitu nih. Iya betul. Belum punya standar Islamnya yang apa sih, yang apanya yang Islamnya, apakah hanya kalau masuk Assalamualaikum saja itu aja atau apa, kan gitu nih. Nah, karena muncul hal itu dipikirlah standar yang jelas tadi. Setelah standar jelas baru kita praktekkan nih, kita terapkan di rumah sakit sehingga nantinya masyarakat secara bertahap, istilah kita ke dalam usul fikih namanya tadrijian, secara pelan-pelan masyarakat sudah mulai kenal gitu ya. Nah, ada faktor yang kedua, pengawasan. Pengawasannya bagaimana? Rumah sakit yang sudah terstandar ada Dewan Pengawas Syariah. Ini adalah kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional, dua tokoh ulama yang mengerti tentang hukum Islam, tentang fikih dan akad-akad, yang mengawasi jalannya rumah sakit syariah. Nanti ke depan orang akan yakin, pasti akan berbondong-bondong. Sebagai bukti, ini ada beberapa, saya sebut beberapa negara luar negeri itu mulai bertanya, kok bisa ya Indonesia punya standar rumah sakit syariah? Nah itu nanti bisa jadi mereka mau belajar ke kita. Betul, nanti kita bisa keluar negeri, ekspor. Jadi ternyata ulama-ulama kita, dokter-dokter kita itu nggak kalah loh dengan luar negeri. Standar ini bisa nanti menjadi sebuah standar yang akan meluas, umat Islam tahu, oh begini nih. Nah, tentunya dengan cara bertahap. Di akhirnya nanti kan kita syariatnya udkhulu fisilmi kafah, katanya masuklah Islam secara kafah, tapi sekali lagi tidak mengesampingkan haknya orang lain. Non muslim siapapun tetap sama. Tadi kita rahmatan lil alamin, insya Allah akan tercapai dengan cara yang pelan-pelan, insya Allah. Masya Allah. Baik, luar biasa sekali Pak Bukhori ya tadi dikatakan, dan semoga suatu saat Indonesia menjadi kiblat dalam rumah sakit syariah di dunia. Betul. Terima kasih. Dan Pak Masyudi, ini kita sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 begitu ya, atau COVID-19. Nah, kemudian bagaimana dengan rumah sakit syariah ini, Pak? Apakah juga turut andil begitu dalam menangani pasien-pasien COVID-19 ini, Pak? Oke, terima kasih sekali. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa semua ini. Jadi kami bisa punya kesempatan untuk mengeksplor. Jadi rumah sakit syariah justru di masa-masa pandemi COVID ini luar biasa. Pertama terkait dengan bagaimana mutu wajib syariah tadi itu. Sekarang ini kan Masya Allah luar biasa ya. Tiap hari kita mendengarkan bagaimana saudara-saudara kita, teman kita yang meninggal. Kita pastikan di rumah sakit syariah itu mendapatkan bimbingan sakaratil maut dan tidak meninggalkan sholat. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu ketika kita dalam posisi yang terakhir seperti itu. Yang utama kan bagaimana
kita bisa meninggal ini dengan husnul khotimah. Yang kedua, bimbingan kerohanian. Itu juga betul, karena itu ada standarnya, ada SPO-nya, ada targetnya. Yang itu akan dilakukan pencatatan dan evaluasi. Itu dilakukan meskipun memang ada sedikit modifikasi pada saat ada pandemi COVID. Yang ketiga, pemulasaraan jenazah. Oh, ini betul-betul kita lakukan secara Islami sesuai dengan prinsip-prinsip fikih. Yang ini tidak pernah lepas dari fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Dipastikan pemulasaraan jenazah di rumah sakit syariah itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, tentang edukasi. Ini kita betul-betul punya manfaat yang luar biasa. Saat ini komplain luar biasa. Orang yang meninggal untuk bisa menjelaskan kepada mereka itu bukan hal yang mudah. Maka prinsip yang terkait dengan komunikasi Islami, kita menyampaikan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, itu ternyata menjadi kunci sukses. Banyak dulu para keluarga pasien yang komplain, yang tidak bisa menerima pasiennya kok diginikan, tidak bisa ikut memandikan dan sebagainya. Tapi kita dengan cara-cara yang baik sesuai dengan prinsip yang ada di dalam standar, alhamdulillah itu bisa sangat membantu. Terima kasih. Subhanallah, luar biasa. Wow. Dokter dan Ustadz ya. Ini rasanya rumah sakit syariah, kalau dari penjelasan Dokter Masyudi dan Ustadz Bukhari Muslim, ini bisa menjadi uswah hasanah bagi dunia bahkan. Dan kita akan mengharapkan ini bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, termasuk industri halalnya, termasuk di dalamnya adalah rumah sakit syariah. Begitu. Tema kita hari ini Zakia. luar biasa sekali, Mas Gunawan. Semoga terus berkembang begitu Insya Allah. rumah sakit syariah di Indonesia dan kita bisa menjadi pusat rumah sakit syariah dunia begitu ya, berkiblat pada Amin, Indonesia. amin, ya Rabbal Baik, terima kasih alamin. Pak Bukhari Muslim, terima kasih Pak Masyudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan pemirsa. Demikianlah perbincangan kami dalam episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi syariah dunia di masa depan. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV